Berita kriminal hari ini, kakek 60 tahun ruda paksa remaja hingga hamil. Juga ada berita dari Kalimantan Selatan, berniat melerai seorang pria malah ditusuk hingga tewas. Dan seperti biasa semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi bersama saya Papa Roka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke berita pertama. Crime Story tidak akan lengkap jika tidak ada berita masalah selangkangan. Nah, masih seputar selangkangan, kali ini pelakunya adalah seorang kakek yang sudah berumur 60 tahun. Kakek tersebut bahkan meruda paksa korbannya yang masih di bawah umur sampai hamil. Peristiwa yang terjadi di Jawa Barat tersebut terbongkar setelah orang tua korban kaget mendapati anaknya hendak melahirkan. Kuasa hukum korban menjelaskan kronologi. Kuasa hukum korban menjelaskan kronologi kejadian tersebut sudah dilancarkan pelaku sejak tahun 2019. Awalnya pelaku sering meminta korban untuk belanja kopi, rokok, dan memberikan uang kembaliannya untuk korban. Saat kejadian, pelaku mendekati korban dan mengajak ke belakang rumah neneknya di Kecamatan Kadupandak. Kan ke belakang rumah neneknya nih, bos. Kok nggak bukan sama neneknya? Kan Anda kakek-kakek tuh. Yaudah. Oke. Disitulah pelaku kemudian meruda paksa korban yang masih di bawah umur. Pelaku juga mengancam korban akan menyebarluaskan aksi tak senonoh tersebut di OnlyFans. Follow ya. Korban yang ketakutan pun akhirnya terpaksa menuruti nafsu bejat pelaku untuk melakukan yang kedua kalinya hingga korban hamil. Kini pelaku sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di unit PPA Satreskrim Polres Cianjur terkait kasus ruda paksa tersebut. Seperti biasa, quote kita hari ini, tua-tua keladi makin tua kaya. Kok bisa bukannya mikir ibadah, kakek malah mikir nafsu, mikir birahi. Saya tahu kayak itu enak, saya tahu, saya juga doyan, cuman kan ya. Dikutip dari Tribun Jabar, kasus tersebut terbongkar seusai orang tua korban berinisial R 45 tahun kaget anaknya hendak melahirkan. Ketua LSM Komando Pejuang Merah Putih Markas Cabang Cianjur, sekaligus kuasa hukum keluarga korban, AA Jailani mengungkapkan kronologi kasus tersebut. AA mengungkapkan aksi bejat H ini sudah dilancarkan sejak tahun 2019. H sering meminta korban untuk belanja kopi, rokok, dan memberikan uang kembaliannya untuk remaja perempuan tersebut. Lansia 60 tahun tersebut juga kerap mencegat korbannya pulang dari ngaji. Saat kejadian, pelaku mendekati korban dan mengajak ke belakang rumah neneknya di Kecamatan Kadupandak. Pelaku H kemudian meruda paksa korban yang masih di bawah umur ini. 2 hari kemudian, pelaku mengancam korban akan menyebarluaskan aksi tak senonoh tersebut. Korban yang ketakutan terpaksa menuruti nafsu bejat pelaku untuk kedua kalinya hingga hamil. AA Jailani mengungkapkan kasus tersebut terkuak saat korban tiba-tiba melahirkan. Keluarga yang kaget dengan kejadian tersebut kemudian menanyai sang gadis hingga terkuak aksi bejat kakek 60 tahun tersebut. Orang tua korban, R, langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kadupandak Cianjur. Pihak kepolisian langsung mengamankan pelaku kakek H yang usianya 60 tahun. A mengamankan setelah diamankan oleh pihak Polsek Kadupandak, kemudian diserahkan langsung ke Mapores Cianjur. Saat ini H tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di unit PPA Satreskrim Polres Cianjur terkait kasus ruda paksa tersebut. Tiba saatnya kita ke berita terakhir. Bang, kok cuma 2? Kan 3? Iya, soalnya berita satu ini sudah diambil, heboh banget.
Berita terakhir dari Banjarmasin, kasus penganiayaan yang terjadi di Komplek Putra Gemilang Raya Blok 1, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Sabtu kemarin sekitar pukul 7 waktu setempat akhirnya memakan korban. Korban yang bernama Safi Triansah berusia 37 tahun yang merupakan warga Jalan Veteran nomor 33 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin tersebut menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami luka tusuk di bagian dada kanan dan dada kiri. Korban sempat dirawat di Puskesmas Sungai Lulut lalu dirujuk ke rumah sakit di Banjarmasin. Namun sayang nyawa korban tak bisa diselamatkan akibat luka yang dideritanya. Kasus penganiayaan yang memakan korban tersebut bermula saat adanya cekcok mulut antara pelaku yang berinisial MHA yang merupakan warga desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, dan teman korban yang bernama Adam Firdaus, warga Komplek Putra Gemilang Raya. Saat itu pelaku bersama dua rekannya menghampiri Adam yang saat itu bersama korban. Cekcok mulut antara pelaku dan Adam didengar oleh korban dan dua teman pelaku. Korban saat itu mencoba melerai pelaku dan temannya, namun saat cekcok tersebut korban terpancing emosi lalu korban memukul wajah pelaku. Pelaku pun emosi lalu mengeluarkan pisau yang sudah disiapkannya. Melihat pisau pelaku, korban pun memilih lari menghindar, tetapi pelaku justru mengejar korban hingga korban terjatuh. Saat jatuh itulah pelaku menikam pisaunya dengan brutal ke arah korban hingga korban berdarah. Korban sempat teriak minta tolong hingga warga sekitar berdatangan. Pelaku yang melihat warga berdatangan lalu kabur dan membuang pisaunya. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Polsek Sungai Tabuk beserta Kanit Reskrim dan Unit Reskrim setelah melaksanakan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi di TKP. Dari situlah diperoleh info bahwa pelaku berada di rumahnya. Kapolsek dan anggota pun bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Ketua RT setempat dan selanjutnya didampingi Ketua RT, mereka mendatangi rumah pelaku. Kapolsek dan anggota pun bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Ketua RT setempat dan selanjutnya didampingi Ketua RT, mereka pun mendatangi rumah pelaku. Sesampainya di rumah pelaku, mereka pun dijamu dengan baik. Sesampainya di rumah pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Tabuk guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepala Seksi Humas Polres Banjar Ibtu Haji Suwarji membenarkan kejadian tersebut dan berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kerukunan antar sesama warga. Juga bila mana ada perselisihan sebaiknya dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Iya, setuju. Jadi kalau ada masalah di tempat, jadi kalau ada masalah di lingkungan kan sudah ada tuh Babinsa, Babin Kamtipnas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh bangunan, ya diajak ngomong baik-baik lah. Jangan sampai terjadi penganiayaan, apalagi sampai memakan korban. Apalagi ini terjadi di Banua kita loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan tolong sekali subscribe. Tolong buat saya makan. Tolong dengan kerendahan hati subscribe channel ini ya. Ya, kalau bisa sebelum Desember sudah 100.000. Nanti kalau 100.000 Tania freestyle. Kapan freestyle? Kita dulu. Jangan lupa terus saksikan programnya Banget dan Crime Story. Seperti biasa saya pamit undur diri dan sekali lagi tolong di subscribe channel kami ya Allah.
Seperti biasa saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.